Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah obat tradisional dengan topik pengolahan pasca panen tanaman rosella. Berikut adalah anggota kelompok kami. Tanaman rosella atau Hibiscus sabdarifa. Tanaman ini dikenal luas dalam dunia pengobatan tradisional dan herbal karena kandungan nutrisinya yang tinggi, rasa asam menyegarkan, serta manfaat kesehatannya. Secara teknis, bagian yang digunakan adalah bunga. Bukan mahkota bunga atau petal, melainkan kelopak bunga atau sepal dan epicalyx atau kelopak tambahan yang menebal dan berwarna merah menyala. Pengolahan pasca panen daun rosella. Yang pertama ada pengolahan pasca panen daun rosella. Untuk pengolahan ini ada 6 tahap. Yang pertama itu ada panen. Daun rosella dipetik saat masih muda, saat berumur 2-3 bulan. Pilih daun hijau segar, tidak tua, tidak berlubang, tidak layu, dan tidak terserang hama. Kemudian yang kedua ada sortasi. Dipisahkan dari daun yang tidak bagus. Yang digunakan hanya daun berkualitas baik untuk proses pengeringan. Kemudian yang ketiga ada pelayuan. Tahap ini itu opsional. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk mengurangi kadar air secara perlahan dan menjaga integritas senyawa aktif. Dilakukan selama 3-6 jam di tempat teduh dan berventilasi baik. Tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung selama proses pelayuan. Kemudian yang keempat adalah pengeringan. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kadar air menjadi kurang dari 10% agar daun tidak berjamur dan kandungan zat aktif tetap stabil. Dikeringkan di tempat teduh beralas anyaman bambu atau jaring, tidak ditumpuk tebal, dan proses ini dilakukan selama 2-3 hari atau dengan suhu rendah 40-45 derajat Celcius selama 6-12 jam. Kemudian untuk tahap yang kelima adalah tahap penggilingan. Daun rosella digiling hingga menjadi serbuk, kemudian diayak dengan mes nomor 60-80. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penyimpanan. Daun yang sudah melewati 5 tahap tadi itu disimpan dalam wadah kedap udara dan cahaya. Usahakan kacanya itu berwarna gelap ya. Letakkan pada tempat kering, sejuk, dan tidak lembab. Berikutnya ada pengolahan pasca panen bunga rosella. Tahap yang pertama adalah tahap panen. Kelopak bunga atau sepal diambil sekitar 2 minggu setelah bunga mekar penuh. Panen dilakukan pada pagi hari setelah embun mengering untuk meminimalkan kadar air yang berlebih. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap sortasi dan pembersihan. Untuk sortasi itu dengan cara dipisahkan kelopak yang rusak, menghitam, layu, atau terkena hama. Untuk pembersihannya itu dengan cara mencuci kelopak dengan air mengalir untuk menghilangkan debu, tanah, atau serangga. Kemudian ditiriskan kelopak di atas tampah atau jaring untuk mengurangi kelembapan sebelum pengeringan. Pengeringan alami meliputi kelopak diletakkan di jaring tipis di tempat teduh dan berventilasi baik. Bolak-balik kelopak setiap beberapa jam. Waktu pengeringan 2-3 hari. Hindari paparan sinar matahari langsung. Kemudian pengeringan dengan oven atau cabinet dryer. Pengeringan dengan cabinet dryer atau oven dengan cara kelopak diletakkan pada alat dengan suhu 40-45 derajat, durasi 6-12 jam. Jangan melebihi 50 derajat Celcius agar vitamin C dan antosianin tidak rusak. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kelopak bunga kering. Ciri-ciri kelopak bunga kering yaitu renyah dan mudah dipatahkan, warna merah tua masih cerah dan tidak berjamur serta tidak berbau apek. Berikutnya ada tahap penggilingan. Tahap ini itu bersifat opsional. Kelopak kering bisa digiling menjadi serbuk rosella. Serbuk rosella yang sudah jadi itu bisa digunakan dalam kapsul herbal, teh celup, atau bahan tambahan sediaan farmasi. Kemudian ada tahap penyimpanan. Untuk serbuk rosella atau bunga kering rosella itu bisa disimpan
dalam wadah kedap udara dan cahaya seperti toples kaca berwarna gelap, kantong aluminium foil, dan plastik vakum. Tempat penyimpanan harus kering, sejuk, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berikutnya adalah tahap akhir dari seluruh proses pengolahan pasca panen bunga rosella atau daun rosella. Itu adalah tahap pengemasan. Bunga rosella atau daun rosella yang sudah kering itu dikemas dan diberikan label yang mencantumkan tanggal penandaan pengeringan. Kemudian disertakan juga izin edar atau standar mutu jika akan diperjualbelikan. Kemudian ada contoh produk dari bunga rosella kering. Itu yang pertama ada teh rosella diseduh dalam air panas. Yang kedua ada sirup rosella dimasak dengan air dan gula. Kemudian ada kapsul herbal dari serbuk bunga kering. Dan ada masker wajah herbal jika dicampur dengan bahan alami lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.